Hey guys, welcome to Daily Review. So di video kali ini gue akan mereview film kedua dari Para Betina Pengikut Iblis. Film kedua ini masih melanjutkan kisah film yang pertama yang cukup mengguncang ketika perilisannya, karena film ini film horor yang unik dengan rating 21+. Itu jarang banget film horor di Indonesia main di angka 21+. Kalau udah ratingnya tuh 21+, jelas akan ada sayap menyayat, darah berdarah, santet, dan kata-kata kotor. Dia itu cocok banget buat teman-teman yang mencari film horor yang berbeda. Kalau di film pertama kita masih dipusingkan dengan beberapa perjalanan 3 karakter ini. Nah, di film kedua itu lebih terfokus dan lebih terstruktur. Gue suka banget dengan pelajaran diambil oleh sutradara Rako Priyanto. Dimana kalau kita ingat di film pertama ada banyak sekali orang yang ngecengin film ini kayak soal freezer. Nah, di sini semua dihilangkan dan lebih terstruktur dan lebih enak ditonton dari awal sampai akhir. Bug Big Book, kalau film fighting tuh langsung berantem Bug Big Book, kayak gitu juga di film ini kita lebih condong difokuskan dengan karakter Sumi, Sari, dan juga Asi. Bahkan juga ada penambahan karakter-karakter baru yang memberikan warna baru di film ini. Dan jujur di film kedua ini gue lebih kayak terpuaskan dengan plot hole yang hadir di film pertama. Karena di film pertama ada beberapa bolongan kita, kok bisa gini, kok bisa gitu, dijelaskan di film kedua ini guys. Film kedua tentunya lebih seram daripada film pertama. Sama-sama 21+, tapi di sini seramnya tuh menggila. Kalau di film pertama karakternya tuh baru permulaan pengen jadi pengikut iblis, gimana latar belakang mereka kok bisa jadi tersesat gitu. Di sini tuh mereka udah tersesat parah gitu ya. Karena sekarang gue jadi paham maksud dari orang-orang di belakang film ini. Betina itu kenapa ditaruh jadi para betina pengikut iblis, kenapa nggak para perempuan pengikut iblis? Aduh, perempuan tuh kesannya udah baik-baik, cupu lah gitu, kayak anak-anak biasa normal. Betina itu level iblisnya para perempuan gitu. Oi betina, kalau orang bilang, oi betina, itu kayak gambarnya jelek kan. Nah, disinilah dieksplorasi lebih dalam lagi gimana jeleknya sisi-sisi perempuan ketika mereka jauh dari bimbingan orang, agama, jauh dari hal-hal yang putih. Di sini kita bisa lihat Sumi, Sari, Asi lebih menggila lagi. Jadi gue paham bahwa maksud sutradara di sini adalah memberikan level stres yang sesetres mungkin kepada penonton dari mulai film pertama dan kedua. Dan kayaknya gue duga di film ketiga itu akan mulai diberikan penyelesaian dari cerita ini guys. Karena rencananya memang ada part 1, part 2, part 3. Adipati Dolken tetap hadir. Dan gue lihat bahwa di sini ada rasa iba dan juga kayak kita, oh ternyata iblis tuh justru nggak lebih kejam daripada niat-niat manusia itu sendiri. Buat teman-teman yang nggak terpuaskan mungkin di film pertama, yang merasa ngegantung, gue sarankan kalian nonton film ini karena di sini akan dijalankan dengan sangat baik. Terutama di bagian acting, gue suka banget bagaimana mereka berakting. Chemistry memang tidak bisa di-compare dengan beberapa film yang lebih mengandalkan emosi, karena film ini nggak ada emosi emosionalnya di dalam hati gitu ya. Lebih ke jahat dibuat sejahat-jahatnya. Jadi chemistry mereka itu adalah tektokan antara satu sama lain, bagaimana mereka menggambarkan setiap karakter. Gue salut banget dengan para aktor kayak Mawar De Jong, Hanggini, Sarah Fajira, bener-bener bisa mendelivery maksud dari penulis dan juga sutradara. Kemudian juga dari sisi cerita memang itu ada beberapa kelemahan menurut gue, ada beberapa hal yang seharusnya transisinya gini, kadang ada loncat sana gitu, tapi setelah kita nonton film kedua masih sangat bisa diikuti dan gue makin mengerti. Dari segi sinematografi nggak banyak berubah daripada film yang pertamanya, karena memang latarnya sama, kemudian tuntun gelap juga warnanya pun tetap sama, tapi memang di sini lebih banyak mereka menyoroti mimik wajah karakter, karena di sini lebih berpusat ke karakter Sumi, Sari, dan juga Asi ini berantemnya mereka lebih terfokus. Dan juga gue suka di sini adalah properti yang dihadirkan lebih masuk akal daripada film pertama, karena kayak lampu-lampu cerobongnya gimana, kemudian juga rumah-rumahnya, kemudian gelap-gelapnya natural banget. Gue suka di film kedua ini karena perkembangannya pesat banget di film kedua. Kemudian juga gue salah satu adegan yang gue suka tuh ketika si mereka berantem di atas tebing yang banyak asap. Adegan itu gue cukup suka karena mengingatkan gue dengan adegan-adegan kayak film-film jadul gitu. Jadi bisa dibilang Para Betina Pengikut Iblis itu kalau di luar tuh kayak Evil Dead Rise zaman dulu gitu. Kemudian juga ini kayak film-film Susana zaman dulu, level stres, ngeri, itu campur aduk jadi satu. Dan kalau dibilang ini pure horror, gue nggak setuju karena ini horror thriller. Jadi gue lebih senang bahwa
ketrilerannya itu, lebih sadisnya itu membuat kita merasa horor dan juga ngeri. Ya, itu yang disampaikan gitu ya. Level stresnya itu benar-benar digembrong di film kedua. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi tersesat nih gitu ya, ada teman yang namanya Sumi, Sari, Asih gitu ya, jauhin merinding gitu ya. Karena setelah nonton film ini gue merasa bahwa maknanya tuh dalam banget. Para betina ini kan tersesat, sehingga itu relate dengan kita semuanya. Pasti di setiap diri manusia itu ada kayak rasa-rasa jahat, sisi jahat yang pernah kita lakukan, baik disengaja ataupun enggak. Dan di sini kita belajar banyak lah ya, sebenarnya kayak jadi renungan. Lucu ya, merenung di film thriller horor yang sadis parah, tapi justru kita merasa bahwa gue pengen jadi lebih baik nih ke depan. Dari segi scoring, nggak ada yang perbedaan yang signifikan daripada film pertama, tapi memang di film kedua ini kan lebih banyak battle, jadi level stress scoring itu lebih dinaikkan, jadi kalian akan merasakan lebih mantep lagi di film keduanya. Dan bener-bener gue sekali lagi bilang bahwa film kedua menutupi kebolongan-bolongan dari film yang pertamanya, guys. Dan yap, secara keseluruhan gue sangat puas menyaksikan Para Betina Pengikut Iblis kedua ini. Gue puasnya adalah ada genre horor di Indonesia yang berani keluar jalur, keluar dari template film horor kebanyakan yang memang lagi rame sekarang kan, bahas soal banyaknya eksplorasi tentang agama kan. Banyak juga netizen yang nggak suka gitu. Itu nggak terjadi di sini. Justru di sini iblisnya yang dieksplorasi gitu. Jadi kayak bener-bener serem gitu. Teman-teman yang penasaran, film ini bakal rilis besok di 28 Maret 2024. Silakan kalian tonton bersama dengan teman dan keluarga kalian. Pastikan kalian punya nyali yang cukup besar karena ini 21+ dan sayat menyayat. Thank you guys, dan sampai jumpa di video review kita selanjutnya.